Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji Human-Whitney to Group Independent. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Crescentia Sulastrikasih, Liling Norma Idah, Melinia Adaning Putri, dan Rifki Ilham Firdaus. Uji Human-Whitney to Group. Uji Human-Whitney merupakan suatu uji yang dapat digunakan untuk membandingkan secara statistik dua rangkaian data bebas yang telah diukur dalam skala ordinal, interval, atau rasio. Uji Human-Whitney dikenal dengan uji peringkat atau uji jumlah peringkat Wilcoxon. Anggapan dasar Human-Whitney adalah bahwa populasi-populasi tempat kedua rangkaian data sampel berasal memiliki kesamaan. Ini adalah pernyataan hipotesis nol. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang tidak memiliki kesamaan. Berikut penjelasannya. Jika U hitung kurang dari U tabel, maka H0 ditolak. Jika U hitung lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima. Berikut rumus uji statistik Human-Whitney pada kelompok perlakuan 1. Pertama, U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 kali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. Berikut keterangannya. N1 adalah jumlah nilai dalam kelompok perlakuan 1. N2 jumlah nilai dalam kelompok perlakuan 2. Dan R1 adalah jumlah peringkat untuk kelompok perlakuan 1. Berikut rumus uji statistik Human-Whitney pada kelompok perlakuan 2. U sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 kali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. Keterangannya, N1 merupakan jumlah nilai dalam kelompok perlakuan 1. N2 merupakan jumlah nilai dalam kelompok perlakuan 2. Dan R2 yaitu jumlah peringkat untuk kelompok perlakuan 2. Jika nilai N1 dan N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan kurva normal rumus Z hitung sebagai berikut rumusnya. Z sama dengan U dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 dibagi akar N1 dikali N2 kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Berikut keterangannya. N1 merupakan jumlah nilai dalam kelompok perlakuan 1, N2 merupakan jumlah nilai dalam kelompok perlakuan 2, dan U merupakan statistik Human-Whitney hitung. Berikut keterangan lebih lanjutnya. Z hitung kurang dari Z tabel, maka hipotesis 0 diterima. Dan apabila Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Berikut langkah-langkah uji. Pertama, kita harus menyatakan hipotesis 0. Nah, hipotesis 0 ini terdapat perbedaan antara data 1 dengan data 2. Kok katen ya? Enak kan kok sing ngedit dhewe. Lu. Yes. Langkah-langkah uji berikut. Nomor 1, menyatakan hipotesis 0. Nah, hipotesis 0 ini tidak terdapat perbedaan antara data 1 dengan data 2. Dan langkah kedua, menyatakan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif terdapat perbedaan antara data 1 dengan data 2. Kemudian langkah ketiga, menyatakan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang biasa digunakan seperti contohnya 5% dan 1%. Dan kemudian keempat, menyatakan jumlah arah untuk rancangan percobaan. Jumlah arah ini berhubungan dengan banyaknya alasan untuk penolakan hipotesis 0. Kemudian langkah terakhir, kelima, melakukan analisis statistik. Yang pertama yaitu tahap pertama, data diatur secara numerik dan diberi peringkat. Kemudian data yang sudah diberi peringkat tadi itu dibagi kembali dalam kelompok perlakuan semula. Kemudian tahap ketiga, mulai melakukan perhitungan statistik Human-Whitney. Kemudian pada tahap keempat, melakukan penafsiran statistik Human-Whitney. Selanjutnya contoh kasus. Tim statistik kelompok 6 penasaran ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing. Berikut hasil perhitungan masing-masing denyut nadi pria dan wanita dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut. Langkah-langkah uji. H0 tidak ada perbedaan antara denyut nadi pria dengan denyut nadi wanita. H1 ada perbedaan antara denyut nadi pria dengan denyut nadi wanita. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.
Rancangan percobaan menggunakan uji dua arah karena hipotesis nol dapat ditolak untuk dua alasan, yakni denyut nadi pria dapat lebih atau kurang dari denyut nadi wanita. Selanjutnya melakukan analisis statistik. Tahap pertama melakukan perankingan pada denyut nadi pria dan denyut nadi wanita, sehingga ranking dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Ketika ada nilai-nilai yang sama, suatu peringkat rata ditetapkan dalam tabel. Pada tabel, ada dua kasus mempunyai nilai 80. Tiap nilai harus diberikan suatu peringkat yang sama sehingga kedua nilai berbagi rata peringkat kedua dan ketiga. Artinya, tiap nilai diberi peringkat 2,5. Selanjutnya, tahap 2. Hasil perankingan dikembalikan ke dalam tabel kelompok semula seperti tabel sebagai berikut. Tahap ketiga, melakukan perhitungan uji statistik Human-Whitney. Untuk perlakuan pertama, dihasilkan 10,5. Sedangkan untuk perlakuan kedua, hasil uji statistik Human-Whitney diperoleh hasil 129,5. Nilai terkecil digunakan sebagai nilai U-hitung. Tahap 4, melakukan penafsiran terhadap uji statistik Human-Whitney. U-hitung sama dengan 10,5, N1 sama dengan 9, dan N2 sama dengan 7. Dengan taraf signifikansi 0,05 menunjukkan nilai U-tabel yaitu 12. U-hitung 10,5 kurang dari U-tabel 12 sehingga H0 ditolak. Dapat disimpulkan ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Untuk mencari U-tabel, dengan cara melihat N1, kita memiliki 9 dan N2, 7, sehingga diperoleh U-tabelnya yaitu 12. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.